Vem, yang namanya pinjam meminjam itu sebenarnya sih biasa aja ya. Dimana maksud aku nih itu hal yang biasa terjadi gitu. Dimana seseorang itu butuh bantuan ataupun ada yang ingin membantu gitu. Itu pinjam itu bisa biasa aja. Tetapi nih hal ini bisa menjadi sebuah hal yang sensitif ya, bahkan menimbulkan kekerasan karena nih misal nih ya seperti case yang udah-udah gitu. Ada yang minjem pas itu dia nagih itu susah, malahan nih ya ada itu yang namanya itu yang minjem lebih galak gitu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu case ya tentang pinjam meminjam yang mengakibatkan itu meninggalnya satu keluarga dan yang lebih mengherankan lagi pelakunya itu orang terdekatnya. So, gimana ceritanya? Ya, langsung aja kita ke ceritanya. Sebelumnya, welcome to my channel, Aji Feb. Dan ya udah deh, nggak usah pakai babi bu. Langsung aja kita ke ceritanya. Gini ceritanya nih Bel, si Komarudin ya merupakan kepala keluarga yang merupakan salah satu guru di SD Babadan Kediri ini. Sedangkan istrinya yaitu Kristina merupakan salah satu guru PNS di Batang Saren nih. Nah mereka ini bisa dibilang ya suami istri guru gitu. Yang namanya guru pastinya nih setiap hari datang ke sekolah buat mengajar gitu. Tetapi ada yang aneh nih ya. Beberapa hari nih teman-temannya itu merasa kebingungan kok mereka ini nggak datang-datang nih ya. Nah hal ini membuat pastinya nih ya itu mereka itu pengen tahu nih kira-kira kenapa nih datang apakah sakit ataupun ada hal yang lainnya soalnya nggak ada kabar gitu. Nah akhirnya nih temannya memutuskan untuk menjenguk mereka nih ke rumahnya dan ketika pintunya diketuk gitu ya ini nggak ada tanggapan gitu. Nah ini membuat mereka nih bingung gitu terus ya udah nih karena kayak kemana nih orangnya akhirnya mereka memutuskan untuk ya pastinya nengok gitu di bagian jendela atau ke jendela gitu nengok dan nih yang bikin mengherankan dan yang membuat teman-temannya terkejut adalah mereka melihat ada cairan merah-merah gitu. Nah hal ini sontak membuat mereka itu tercengang panik gitu ya. Terus nih ketika diperhatikan lagi nih mereka melihat, nah ini nih yang paling sedih, melihat jasad Pak Sutri tersebut itu udah tergeletak di dapur gitu. Dan ya udah deh, nggak pakai lama gitu. Mereka akhirnya langsung menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi korban tersebut. Dan setelah nih polisi berhasil masuk nih ya untuk melakukan evakuasi itu korbannya itu terdiri dari suaminya Agus Komarudin 41 tahun dan istrinya Kristina 37 tahun, anak pertamanya CAWP 14 tahun yang ditemukan ya itu mereka bertiga itu sudah meninggal. Sedangkan nih ya anak bungsu mereka ini ditemukan di dalam keadaan kritis nih. Dan ini nih yang paling sedih ya. Kasihan banget ya anak bungsunya SPY 11 tahun itu ditemukan kritis gitu. Lanjut, pastinya nih ya, pihak kepolisian langsung melakukan ya itu penyelidikan nih terhadap kasus tersebut dan awal-awalnya dia awal penyelidikan ya diduga nih kalau kejadian ini disebabkan oleh ya seperti perampokan seperti itu ya. Namun ya seiring berjalannya waktu penyelidikannya lebih mendalam akhirnya diketahui kalau ini semua adalah kejadian pembunuhan dan yang paling mengejutkan dan membuat ini semua viral adalah pelakunya merupakan adiknya si Christina yaitu Yusa. Dan pastinya nih ya, semua ini ya kejadian ini itu nggak mungkin dong ya kalau adiknya itu tega menghabisi kakaknya. Kalau nggak ada sebuah alasan di mana. Kalau kita tarik ke belakang nih ya di tanggal 3 Desember nih, itu si Yusa itu datang menemui kakaknya nih. Si Yusa berangkat dari Kidul dari tempatnya menemui kakaknya di daerah Kediri nih. Dan di sini nih Yusa meminta bantuan kepada kakaknya untuk meminjamkan uang kepada si Yusa karena ini nih si adiknya si Yusa itu punya utang gitu ya di koperasi senilai 12 juta nih Bel. Tetapi nih ya kakaknya itu dia bisa membantu adiknya nih karena sebelumnya si Yusa juga udah meminjam uang nih 2 juta nih. Jadi sebelumnya itu si Yusa juga udah pernah pinjam uang nih ke kakaknya sehingga nih kakaknya itu nggak bisa atau belum bisa nih memberi hutang lagi nih kepada adiknya. Namun nih ya penolakan ini itu menimbulkan rasa sakit hati nih bagi si Yusa nih. Akhirnya nih, si Yusa memutuskan untuk kembali ke rumah kakaknya si Christina, tapi secara diam-diam di mana nih, si Yusa masuk ke rumahnya si Christina itu dengan cara melompati pagarnya ya secara diam-diam. Terus dia itu udah deh jalan ke area belakang ke bagian dapur gitu. Dia masuk secara diam-diam di mana dia di situ bertujuan untuk menunggu kakaknya nih Christina. Di saat nih si Yusa masuk, itu kondisi keluarganya si Christina itu satu keluarga itu masih dalam kondisi terlelap tidur gitu. Ya udah deh si
Yusa itu duduk di bangku bambu gitu nungguin kakaknya itu posisinya di belakang gitu. Dan ya udah deh ya, karena memang si Yusa ini emang udah sakit hati gitu ya sama kakaknya itu, dia ke situ itu udah mempersiapkan palu gitu untuk ya melakukan aksinya tuh, di mana palu itu disembunyikan di bagian belakang gitu kursi bambunya itu. Jadi dia di situ duduk sambil nunggu si kakaknya itu keluar gitu ke dapur. Namun ya mendengar suara, mungkin ada suara yang mencurigakan gitu dari luar dapur ya, luar dapur rumahnya. Ini membuat si Christina itu terbangun dan ini pengen pastinya ya kalau ada suara yang ada di luar itu pengen ngecek gitu. Akhirnya si Christina memutuskan untuk keluar ya ke dapur, ke bagian luar dapurnya untuk mengecek ada apa sih, kayaknya ada orang gitu di luar dapurnya gitu. Dan pas dia keluar, dia melihat si Yusa lagi duduk di atas lincah. Setelah melihat Yusa, akhirnya terjadi sebuah percakapan di sudut di mana si Yusa kembali membicarakan masalah utang piutang dengan kakaknya Christina nih. Si Yusa meminta kembali nih untuk kepada kakaknya agar ini membantu gitu ya. Dia meminta agar kakaknya mau membantu membayarkan hutangnya si Yusa nih. Namun lagi dan lagi Christina itu menolak untuk membantu adiknya membayarkan hutangnya gitu ya. Nah, dan ini nih ya yang namanya si Yusa memang udah kesulut emosi. Akhirnya si Yusa melakukan ya, dia mengambil ya benda yang sudah dipersiapkan tadi untuk memukul kakaknya di bagian lehernya nih. Di mana si Yusa memukulkan palu nih ke leher si Christina itu sebanyak 1 kali. Dan ya udah deh ya, pasti Christina itu sempat mengerang kesakitan dan pastinya dia tuh langsung berteriak ya. Dan yang namanya teriakan seorang istri ya pastinya itu membuat sang suami yang lagi tertidur itu terbangun gitu. Komarudin yang sedang tidur pastinya terbangun mendengar teriakan istrinya, dan itu ya udah deh, dia langsung aja berlari ke arah suara teriakan tersebut nih. Namun yang namanya si Yusat itu ternyata emang udah nunggu nih, dimana ketika Komarudin sampai di situ itu udah deh nggak pakai babi bu, langsung aja si Komarudin ini diserang sama si Yusan. Jadi si Komarudin maksud aku itu nggak punya kesempatan untuk ya melakukan perlawanan nih ya, dimana si Yusa memukul si Komarudin ini sebanyak 3 kali. Saat kejadian tersebut Yusa itu sempat menghantam rahang si Komarudin itu sebanyak 1 kali gitu ya. Dan melihat si Komarudin udah nggak berdaya, ya udah si Yusa ini akhirnya bergerak kembali menemui si Christine yang sebelumnya emang udah tersungkur nih, pingsan gitu ya, karena udah dipukul sama si Yusa sebelumnya. Dan di sini ya memang kalau memang kayaknya si Komarudin ini sudah dipenuhi sama hawa emosi gitu ya, itu bawaannya udah emosi. Dia akhirnya juga kembali memukul kepala si Christina itu sebanyak 2 kali. Dan ya udah deh, kondisi di mana terjadi pemukulan itu pastinya itu agak gaduh ya, di mana lagi sebelumnya juga suara Christina itu kan dia teriak, pastinya ini membuat anak-anak mereka nih, kedua anak mereka itu terbangun nih. Dan yang namanya anak-anak gitu ya, mereka itu langsung berlari ke arah bagian di mana suara itu gitu, ke dapur, ke bagian belakang dapur. Dan di sini anak pertamanya dan anak kedua mereka ini melihat ya itu kedua orang tua mereka itu udah nggak ada gitu ya. Di mana nih ya itu mereka melihat di bagian kepala orang tua mereka itu pokoknya udah nggak bisa aku gambarin. Dan di sini nih ya, anak pertamanya ini yang pastinya keduanya emang tuh udah ketakutan gitu ya, di mana anak pertamanya akhirnya itu lari gitu melihat pamannya yang memegang palu nih ya. Akhirnya anak pertamanya itu lari ke bagian ruang tengah, ke bagian ruang tamu gitu, dan si anak keduanya itu lari ke bagian kamar. Nah di sini akhirnya si Yusa ya mengejar keponakannya nih. Akhirnya dia mengejar anak pertama dari ya si Christina sama si Komarudin. Dan yang namanya itu ya udah dipengaruhi sama emosi ya, sudah dirasuki sama emosi. Akhirnya itu si Yusa memukul anak pertama itu di bagian kepala itu sebanyak 2 kali nih. Dan ya udah deh, akhirnya anak pertama juga akhirnya tersungkur, tergeletak ya. Dan akhirnya si Yusa pun lanjut ya, itu dia masuk ke kamar dan mencari anak keduanya nih. Dan di sini nih ada keduanya saking ketakutannya itu dia pergi ke kasur itu bersembunyi gitu ya. Dan akhirnya nih si Yusa ini memukul anak keduanya itu 1 kali gitu. Namun kondisinya dia itu masih bernafas dan masih bergerak gitu, atau ya aku nggak tahu bilang deh. Setelah melakukan aksinya ya kepada korban-korbannya nih ya, itu si Yusa akhirnya itu udah dia itu mengambil satu rumah, dia mencari barang-barang berharga milik kakaknya, dan semua barang-barang berharga milik kakaknya itu diambil ya. Dan gak lupa juga si Yusa itu mengambil CCTV yang ada di rumah kakaknya.
Dan dia itu pergi kabur sambil ia membawa lari mobil dari keluarga si korban nih. Dan untuk menghilangkan barang bukti nih ya, dia itu membuang CCTV dan itu palu untuk ya yang dia pakai untuk melakukan kejahatannya tadi itu barang-barang tadi itu dibuang ke Sungai Berantas. So jadi nih Vel, setelah mendapatkan informasi atau ya setelah melakukan penyelidikan, akhirnya polisi itu bergerak melakukan pencarian dan berusaha menangkap si Yusa nih. Dan akhirnya pada tanggal 6 Desember 2024 Yusa itu ditemukan nih dan ditangkap nih. Polisi mengungkapkan Yusa sebelumnya merupakan residivis kasus pencurian dan penjamretan nih. Dan menurut hukum nih ya, Yusa akan mendapatkan hukuman ya karena kasus tadi itu hukuman mati nih Vel. Dan menurut keterangan kenapa Yusa tidak menghabisi anak bungsunya nih ya, pastinya kamu bertanya kenapa nih ya, itu anak bungsunya itu nggak di ya seperti aku bilang tadi. Nah si Yusa ini dia merasa kasihan kepada keponakannya yang paling kecil itu. Pasti nih Fem ya, banyak sudut pandang tentang kasus ini atau cerita tersebut ya. Yang jelas ya, di satu sisi ya, mungkin ya ini si kakaknya ini nggak mau atau nggak bisa minjamin lagi uang ke adiknya. Itu karena ya adiknya ini mungkin ya nggak ada kegiatan atau nggak ada kerjaan gitu. Jadi dia berpikir nanti gimana caranya adiknya membayar hutang, ataupun ya yang namanya kakaknya yang sudah berkeluarga gitu. Pastinya mungkin punya kebutuhan ya, yang mungkin ya hal ini tidak bisa atau hal ini membuat dia ini nggak bisa gitu menjamin adiknya nih. So kalau menurut kamu nih gimana? Coba kamu komen di bawah Fem ya. Oke deh Fem, sebelumnya aku minta maaf nih ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, aku minta maaf nih ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku lainnya. Because you my family, I call you my fam. Bye-bye.